Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anak? Anak-anak, saat ini kita sudah memasuki semester genap dan kita masuk pada materi bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Anak-anak, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang penting, anak-anak harus tetap semangat dan selalu lebih semangat lagi. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kelangkaan dan kebutuhan manusia, yang pertama adalah menjelaskan kelangkaan sebagai sumber permasalahan manusia, yang kedua menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia, serta yang ketiga menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kita masuk pada materi. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kita lihat contoh di samping ini. Ketika kita membutuhkan beras, maka kita akan membeli beras dengan cara membelinya dari pedagang di pasar. Karena secara individu kita tidak mampu menghasilkan beras itu. Kita masuk pada materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kelangkaan sebagai sumber permasalahan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang banyak sementara ketersediaan barang terbatas. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Hal ini bisa terjadi karena setiap daerah tentu memiliki hasil sumber daya yang berbeda-beda sesuai letak geografis daerah tersebut. Dan apabila terjadi kelangkaan, tentu ada kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Nah, tidak terpenuhinya kebutuhan manusia inilah berarti munculnya masalah yang kita sebut dengan masalah ekonomi. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, apakah kebutuhan itu dan apakah kebutuhan dan keinginan itu sama? Mari kita lihat. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kesejahteraannya. Seperti kita butuh makan, bagi mereka yang lapar akan memerlukan makan. Begitu juga bagi yang haus, harus segera minum. Begitu juga kebutuhan akan pakaian, rumah, dan pendidikan. Nah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Lalu, bagaimana dengan keinginan? Kita lihat, keinginan adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi manusia karena tujuan pemenuhan kebutuhannya hanyalah bersifat kepuasan. Contohnya seperti memiliki handphone model terbaru, memiliki motor baru, serta barang-barang yang bermerek. Barang-barang tersebut merupakan barang yang tidak wajib untuk kita penuhi. Nah anak-anak, masing-masing kita pasti memiliki rasa kebutuhan dan keinginan, bukan? Nah, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan beragam akan selalu terus bertambah. Dengan selalu bertambahnya kebutuhan dan keinginan kita, lalu, bagaimana agar semua kebutuhan kita dapat terpenuhi? Nah, kita dapat menyusun skala prioritas. Skala prioritas disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus didahulukan. Skala prioritas juga menghindari seseorang dari kebutuhan yang tidak penting dan bersifat konsumtif. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan kita. Dari daftar kebutuhan tersebut, kita membuat ranking kebutuhan mana yang paling mendesak, dan itulah yang akan kita penuhi terlebih dahulu. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya.
Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Seperti contohnya kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, dan juga kebutuhan akan tempat tinggal. Berikutnya adalah kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Namun, tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya seperti kebutuhan akan televisi, radio, arloji, kebutuhan lemari, ataupun perabot-perabot dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak harus mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah. Contohnya seperti memiliki mobil mewah, memiliki pesawat jet pribadi, serta memiliki rumah mewah. Berikutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minum, kesehatan, dan olahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya seperti kebutuhan rekreasi, kebutuhan akan agama, menonton televisi, serta membaca buku dan pendidikan. Berikutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan manusia harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti makan, minum, serta obat-obatan. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, yaitu kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, seorang yang saat ini bekerja menyisihkan sebagian uangnya untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, uang tabungan itu bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Berikutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut kebutuhan subjek. Yang pertama adalah kebutuhan individual, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh pribadi seseorang yang pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh, seperti makan, minum, sepatu, mobil, kacamata. Nah, kebutuhannya semua tergantung dari keinginan masing-masing orang. Berikutnya adalah kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara bersama-sama atau pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan jalan. Yang kedua adalah kebutuhan akan jembatan. Serta yang ketiga kebutuhan akan sekolah. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan pasar dan lapangan. Semua ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama atau kelompok. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia? Mari kita lihat. Yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Yang berikutnya adalah perbedaan kebutuhan dari tingkat pendidikan.
Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Contoh, pendidikan SD tentu akan berbeda bila dibanding dengan anak SMP, bila melihat jenis seragamnya. Nah, perbedaan berikutnya adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan orang yang hidup di daerah dataran rendah. Berikutnya adalah perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki sehingga muncul kebutuhan akan produk baru tersebut. Kita lihat yang berikutnya adalah perbedaan tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan. Karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah perbedaan status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambah kebutuhannya. Yang terakhir adalah perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Yang pertama adalah barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh barang ekonomis seperti sepatu dan air minum. Berikutnya yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya seperti sinar matahari, udara, serta air. Berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi, yaitu barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi dapat digantikan dengan singkong. Yang berikutnya adalah gula merah dapat digantikan dengan gula putih. Yang kedua adalah barang komplementer, yaitu barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut menjadi kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Kita lihat contoh, motor tidak akan dapat berjalan tanpa menggunakan bensin, dan kompor tidak akan menyala tanpa memiliki minyak atau gas. Berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah barang produksi atau barang modal, yaitu barang produksi disebut juga dengan barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain, contoh barang modal antara lain lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua adalah barang konsumsi atau barang jadi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Contohnya seperti buku yang kita pakai sebagai tempat untuk menulis. Yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah, yaitu barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Sedangkan yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi yaitu barang atau alat pemuas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kita lihat contoh berikut. Padi merupakan bahan mentah yang belum dapat digunakan, harus melalui proses terlebih dahulu. Padi diolah menjadi beras yang merupakan barang setengah jadi. Lalu dari beras diolah menjadi nasi.
Dan nasi merupakan barang jadi karena telah dapat digunakan untuk dikonsumsi. Contoh berikutnya adalah pohon kayu yang merupakan bahan mentah karena belum dapat digunakan, maka pohon kayu diproduksi menjadi sebuah papan. Papan atau kayu merupakan barang setengah jadi. Nah, papan atau kayu tersebut diproduksi kembali menjadi sebuah kursi. Maka kursi merupakan barang jadi yang dapat dipergunakan. Demikian juga dengan pohon kapuk yang merupakan bahan mentah. Dari kapuk diolah menjadi benang, dan dari benang diolah menjadi kain, dan ini merupakan barang setengah jadi. Lalu kain diolah menjadi sebuah baju yang merupakan barang jadi yang siap untuk digunakan atau dipakai. Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa yang mendorong tindakan ekonomi? Dan apakah perbedaan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Mari kita lihat. Tindakan ekonomi yaitu segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Yang berikutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Yang ketiga, motif untuk mendapat penghargaan. Dan yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Berikutnya adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah yang pertama, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan keempat, dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan benar. Kita lihat contoh tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Seseorang akan membeli sebuah sepatu ke toko A dengan harga Rp150.000 dan di toko B sepatu yang sama seharga Rp149.000. Sedangkan di toko C sepatu yang sama seharga Rp149.500. Berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B yang lebih murah dan kualitas yang sama. Nah, orang yang melakukan prinsip ekonomi akan selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kita lihat bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain: A. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. B. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. C. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan D. Harus selalu hemat dengan biaya produksi. Yang kedua, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi antara lain: A. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. B. Menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. C. Memberikan layanan dengan baik. Dan D. Menggunakan sarana distribusi yang murah. Yang ketiga, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi antara lain: A. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. B. Memilih barang dengan yang kualitas bagus. C. Membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan D. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah anak-anak, apakah kamu sudah paham mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia? Anak-anak, setelah kamu mendengarkan penjelasan materi, ayo kerjakan latihan tugas berikut ini ya. Yang pertama, Budiman adalah seorang siswa yang rajin.
Ia tidak tanggung-tanggung mengorbankan uang belanjanya hanya untuk membeli kebutuhan sekolahnya. Budiman belajar keras dengan harapan bisa menyenangkan hati orang tuanya karena mendapatkan juara di kelas. Tindakan Budiman tersebut didasari oleh motif. Nah, pertanyaan yang kedua, barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan disebut. Yang ketiga, berikan contoh tindakan yang kamu lakukan sebagai makhluk ekonomi dan sebutkan pula tujuan kamu melakukan tindakan itu. Pertanyaan keempat, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan kebutuhan setiap orang? Dan yang terakhir, buatlah anggaran pendapatan dan belanja kalian dalam 1 minggu dari uang saku yang kalian miliki. Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat selalu pesan ibu, tetap jaga protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih.